Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Sehat semua? Iya, Bu. Iya Bu, Sehat. sehat. Baiklah anakku, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu persilahkan satu orang pimpin doa supaya apa nanti yang kita pelajari bisa bermanfaat. Silakan, siapa yang pimpin doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Darius ya sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata pelajaran antropologi. Jadi mungkin anak-anakku ini adalah pengalaman pertama untuk belajar antropologi. Kalau anak-anakku mencintai ibu, maka anak-anakku juga akan mencintai pelajaran ibu. Karena ini adalah materi baru buat kalian di kelas 10 ini adalah materi baru. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenal apa itu antropologi. Ada dua kompetensi dasar yang kita akan pelajari. Yang pertama itu adalah kompetensi dasar pengetahuan. Ada 3.1 di sana. Kemudian ada yang kedua itu adalah kompetensi dasar keterampilan. Dari kompetensi dasar ini kemudian ada indikator pencapaiannya. Ya, baik anak-anakku. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang konsep antropologi. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah membaca artikel tentang konsep antropologi dalam masyarakat, peserta didik dapat mengetahui objek kajian antropologi dalam masyarakat dengan bahasa sendiri. Setelah membaca artikel tentang konsep antropologi, peserta didik mampu menuliskan hasil analisis pengertian antropologi dengan jelas. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok tentang konsep antropologi dengan pengertian antropologi dalam masyarakat dengan bahasa sendiri. Model pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik. Materinya adalah konsep antropologi. Di sini ada objek kajian dari antropologi. Yang pertama, kemudian yang kedua itu adalah pengertian antropologi. Ibu sudah bagi juga link bahan ajarnya di Google Classroom. Ini karena model pembelajaran kita yang kita akan lakukan itu adalah discovery learning, maka kita akan melaksanakan dengan diskusi kelompok. Kemarin itu Ibu sudah bagi kelompoknya ini ya. Kelompok 1, ini ada Eliati, Ode Ruwaida, kemudian Sulfanto. Kelompok 2, Ode Filda, Enji Natasha, Wulandari, dan satu lagi Fikram. Kemudian kelompok 3, Juharni, Darius, dan Lena Aristian, sama Safitri. Ini ya kelompok kita pada pertemuan kali ini. Kemudian dalam diskusi kelompok sudah ada artikel yang Ibu bagi di Classroom, juga ada linknya di sana ya. Anak-anakku bisa lihat, anak-anakku bisa download. Bahan diskusi kita kali ini adalah kita akan membahas tentang Rajamu perilakumu, Bu. Rajamu Perilakumu, Bu. Ya. Sudah peroleh semua LKPD sudah? Sudah, Bu. Ya sudah. Ya, jadi anak-anakku kita berdiskusi kelompok ya, silakan baca artikelnya dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Ini bisa dilihat, ini di depan sini bisa dilihat, di layarnya bisa dilihat. Bisa, Bu. Itu sudah ada di di chatnya, silakan dibuka untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 bergabung, kelompok 2 sudah ya. Silakan bergabung kelompok 2, silakan berdiskusi. Kelompok 3 silakan bergabung, Ibu sudah bagi link. Silakan kelompok 3, silakan berdiskusi. Juharni, Darius, sama
bersama Lena Arisian. Jadi setelah selesai diskusi nanti ada pemaparan hasil diskusi kelompok. Kelompok 2 silakan berdiskusi ya. Wulan, Fikram sama Hilda sama Enji ya, 4 orang ya. Berdiskusi, aktifkan mikrofonnya, aktifkan mic-nya kalau berdiskusi ya. Menurut saya pembuatan taktik juga beresiko. Ini kan dampak negatif menularkan penyakit seperti tetanus. Iya, tapi kan menurut kalian yang lain bagaimana sih? Bukan pendapat. Menggunakan tato itu kan karena kan tertarik dengan seperti gambarnya atau Oke, untuk presentase hasil diskusi tadi yang anak-anakku sudah diskusikan bersama temannya satu kelompok. Nah, jadi sekarang adalah proses untuk presentase hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok 1 dulu saya persilakan kelompok 1. Siapa yang mewakili kelompok 1? Bisa ditampilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru Bidang Studi dan teman-teman yang saya cintai. Sebelum dimulai diskusi ini, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mencoba membawakan hasil diskusi kami. Adapun materi kami yaitu yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang konsep antropologi. Pendapat kami tentang konsep antropologi bahwa antropologi itu belajar tentang manusia dan kebudayaan seperti yang terlihat pada artikel dan kebudayaan masyarakat. Mentawai, mentato, tubuhnya itu merupakan kebudayaan mereka. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Yang ketiga adalah anggota masyarakat di daerahmu yang mentato atau merajut tubuhnya. Ada sebagian kecil dan kebanyakan yang melakukannya adalah laki-laki, kalau perempuan tidak ada, dan yang menggunakan tato kebanyakan para preman pasar. Yang kelima, dilihat dari segi positif dan negatifnya. Segi positif, tato menggambarkan seni lukis yang indah karena berbagai macam bentuk dan aneka warna yang mereka gambarkan dalam tato. Segi negatif, tato itu menggambarkan segala sesuatu yang buruk karena dalam pandangan kita, orang mentato tubuhnya itu adalah menggambarkan orang yang jahat sehingga kita kadang takut untuk berinteraksi dengan apalagi orang yang menggunakan tato itu kebanyakan tukang parkir dan kepala pasar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami kelompok 2. ada sebagian kecil dan kebanyakan orang melakukannya adalah laki-laki, kalau perempuan tidak ada. Yang menggunakan tato kebanyakan para preman pasar. Yang keempat, bagaimanakah perilakunya di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku mereka bisa saja seperti masyarakat. Pada umumnya, hanya saja kita takut untuk berinteraksi dengan mereka. Karena anggapan kita mereka itu orang yang jahat dan nakal. Sehingga kadang kita tidak mau berinteraksi dengan mereka. Kelima, bagaimanakah pendapat mengenai fenomena tato di masyarakat dilihat dari segi positif dan negatifnya? Segi positif, tato menggambarkan seni lukis yang indah karena berbagai macam bentuk dan aneka warna yang mereka gambarkan dalam tato. Segi negatif, tato itu menggambarkan segala sesuatu yang buruk karena dalam pandangan orang menato tubuhnya itu adalah menggambarkan orang yang jahat sehingga kita dapat kadang takut untuk berinteraksi dengan orang yang menato. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Baiklah anak-anakku, setelah berakhirnya kegiatan diskusi, tadi sudah dipaparkan. Kemudian proses dalam diskusi juga, alhamdulillah kalian sudah jalani. Kita simpulkan dulu hasil diskusi kita. Hilda bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. 1. Diskusi di atas membahas tentang seni merajut tubuh yang ada kebudayaan masyarakat tertentu, seperti pada suku
Mertawai, seni merajat tubuh pada masyarakat. Mertawai menggambarkan identitas kelompok dalam tradisi masyarakat berburu. Dan tato juga merupakan bagian ritual kepercayaan yang menandakan masa asli Bali. 2. Adakah masyarakat di daerahmu yang bertato? Ibu akan menambahkan hasil kesimpulan dari diskusi tadi. Orang yang menato tubuhnya dalam masyarakat Mentawai. Dalam masyarakat Mentawai, mentato itu adalah merupakan kebudayaan mereka. Jadi itu yang kita lihat itu kaitannya tadi artikel yang kita pelajari tentang tato dengan materi kita pada pagi hari ini. Jadi itu adalah karena kita belajar objek kajian dari antropologi itu merupakan manusia dengan seluruh aspek kebudayaannya. Nah, maka kita melihat ada sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Bu sudah ada bagikan link soal. Silahkan buka di Google Formulir. Ibu sudah bagi linknya di sana. Google Classroom-nya Ibu sudah bagi juga. Nih bisa dilihat di sini juga ya, sudah kelihatan linknya. Silakan dikerjakan waktu 5 menit. Kasih waktu 5. Ibu stop gini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sudah ya. Sudah ya, hanya 5 nomor saja. Nanti dilihat nilainya di classroom-nya ya, Ibu share sebentar nilainya hasilnya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan menyimpulkan hasil materi kita pada pagi hari ini. Kita yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Satu orang, siapa yang bisa? Saya akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini, yaitu 1. Konsep transologi dan pengertian antropologi. Konsep antropologi, 1. Kita bisa mengetahui perkembangan manusia secara fisik. Kedua, kita bisa mengetahui perkembangan manusia dalam masa prasejarah. Ketiga, mengetahui manusia dalam sistem kebudayaannya. Dan pengertian antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Itulah hasil kesimpulan dari saya. Ibu tambahkan lagi sedikit kesimpulan materi kita pada pagi ini. Hari ini kita belajar tentang konsep antropologi, di mana objek kajian dari antropologi itu adalah masyarakat dengan seluruh kebudayaannya. Tadi sudah disampaikan Ruwaida, Fikram, bahwa di antropologi itu belajar tentang ciri fisik manusia, kemudian prasejarah, kemudian kebudayaannya. Tapi yang kita lihat di sini adalah yang lebih nanti ciri fisik, kemudian prasejarah itu nanti ada materinya juga. Nanti kita akan lanjutkan materinya di sana ya. Pengertian antropologi, tadi sudah katakan, antropologi itu terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama antropos adalah manusia, logos adalah ilmu. Jadi antropologi itu adalah ilmu tentang manusia, ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi juga ini dikemukakan oleh beberapa ahli antropologi. Ada menurut William A. Haviland dan menurut Kunchara. Sudah ada di bahan ajarnya nanti di sana ya. Ya, baiklah anak-anakku, Ibu ucapkan terima kasih. Ya, kalian sudah bisa memahami atau antropologi. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala serta membaca doa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Naya. Oke, dengan berakhir doa, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan tentang konsep dasar ilmu antropologi. Nanti Ibu bagi linknya di classroom lagi, nanti dilihat di sana ya. Oke, dengan ucapan billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.